Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Dadi, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sragen dari instansi SD Negeri Wonotolo 1 Kabupaten Sragen. Di sini saya akan membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan berbagi demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Konsep utama modul budaya positif di sini nanti kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol restitusi, keyakinan, dan segitiga restitusi. Untuk budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Untuk refleksinya, budaya positif di sekolah itu sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Bagaimana selama ini Bapak Ibu guru membangun lingkungan yang positif? Ketika kita menemui siswa yang tidak disiplin, apa yang kita lakukan sebagai guru? Biasanya sebagai guru, kalau ada menemui seorang siswa yang tidak berperilaku positif, bagaimana Bapak Ibu biasanya? Biasanya dibina, terus dinasihati, dihukum. Biasanya seperti itu ya. Tapi akan kita bahas berikutnya. Nah, tujuan dari ini dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktekkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan pada tahap perkembangan untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila itu yang bagaimana? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua,
berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, diharapkan kedepannya seorang siswa itu memiliki karakter pelajar Pancasila, yaitu harus beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ini harus dimiliki oleh seorang pelajar Pancasila kedepannya. Nah, disiplin positif. Menurut James Bosson dalam bukunya menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar dan juga berasal dari akar kata yang sama dengan discipline atau murid atau pengikut. Nah, disiplin positif ini nanti akan menjadikan sebuah budaya positif. Tujuan budaya positif adalah untuk menanamkan motivasi intrinsik kepada murid-murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ini intrinsik itu dari dalam peserta didik. Motivasi intrinsik akan berdampak dalam jangka panjang dan tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Anak akan berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebijakan karena mereka ingin menjadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, disiplin positif ini sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Yang kedua, untuk menciptakan murid yang merdeka. Maksudnya di sini syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dari diri peserta didik yang memiliki motivasi internal. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal, kebijakan nilai-nilai umum. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya dari dirinya sendiri. Nah, mulai dari diri. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Kita ibaratkan sekolah itu sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Nah, ini apabila ada tekanan-tekanan di lingkungan sekolah, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Murid merasa tidak nyaman. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini, dari kebiasaan-kebiasaan positif akan menjadi sebuah budaya positif di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Nah, ini terjadinya suatu disiplin positif itu melalui proses dari kesalahan, belajar, kesalahan lagi, dan belajar sehingga dia mulai tahu akan tentang pentingnya budaya positif. Nah, kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid-murid. Jadi kita tidak boleh menakut-nakuti murid-murid sehingga mereka merasa aman dan nyaman berada di sekolah dan membuat
kesalahan adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri. Jadi sebuah kesalahan itu sebuah hal yang wajar. Semua orang pasti akan mengalami. Nah, sekarang nilai-nilai kebijakan. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita menamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebijakan. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki 2, 3, 4, 5. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Apa saja? Ada makan, minum, rumah, kesehatan, dan lain-lain. Ini diperlukan oleh manusia. Manusia itu butuh bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Pasti setiap orang itu ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya interaksi sosial, koneksi antar sesama manusia. Terus penguasaan atau pengakuan atau kemampuan ini tidak lepas dari sifat manusia, yaitu penguasaan. Diakui prestasinya, keterampilan, kompetensinya. Nah, kebebasan. Setiap manusia itu ingin memiliki kebebasan, yaitu memiliki pilihan, kemandirian, merdeka. Kesenangan atau hiburan, itu mencari kesenangan, bisa bermain, tertawa, atau kemana saja, hiburan, rekreasi, ini bisa. Itu kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu butuh bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan atau hiburan. Nah, dari ini tadi, coba ini ada pertanyaan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal aku kan senang bernyanyi. Nah, ini kebutuhan apa? Kebutuhan akan apa? Ini siswa butuh apa? Butuh hiburan. Butuh hiburan, ya sudah. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini butuh apa? Perhatian atau pengakuan. Gitu-gitu saja. Dengerin ibu guru aja. Aku bosan, masa belajarnya cuma titik-titik. Ini kebutuhan kebebasan. Terus ini, aku sebal gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Ini kebutuhan apa? Aku sebal gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-teman di depan kelas. Kebutuhan apa? Apa ini? Kebutuhan apa? Penguasaan bisa. Terus pertanyaan refleksi. Apa yang mendasari Bapak Ibu untuk hadir dalam pertemuan KKG ini? Apa yang mendasari Bapak Ibu untuk hadir dalam pertemuan KKG ini? Nambah ilmu, nambah wawasan. Terus yang kedua, apa alasan Bapak Ibu hadir tepat waktu ke sekolah? Disiplin, agar tidak dihukum. Biasanya seperti itu. Ya, biasanya seperti itu, agar tidak dihukum. Nah, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari hukuman. Contohnya, contoh pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini untuk menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan penghargaan. Pertanyaannya biasanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh pertanyaannya, apa akan menjadi orang seperti apa apabila saya yang melakukannya? Ini motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari hukuman, mendapatkan penghargaan, jadi orang yang mereka inginkan. Nah, di sini kita akan membahas tentang hukuman, penghargaan, konsekuensi
konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Ini yang dimaksud dengan hukuman. Nah, kalau penghargaan adalah suatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan atau keunggulan di bidang tertentu. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, kado, piala, gelar, sertifikat, plaket, atau pita. Itu tadi penghargaan. Sekarang konsekuensi. Konsekuensi itu adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ini konsekuensi ya. Jadi konsekuensi itu sudah dibuat oleh pihak guru sebelumnya. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Selanjutnya konsekuensi ya tadi ya. Ini restitusi. Ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi akan masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini namanya restitusi. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang dimaksud gagal yang bagaimana? Nah, hukuman ini termasuk dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa? Sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, perilakunya pasif agresif meningkat, mengontrol anak dengan negatif, murid takut, murid atau anak membenci peraturan, hanya berlaku di instansi, misalkan di sekolah, tidak berlanjut di kehidupan nyata, dan belajar menyembunyikan kesalahan. Ini ciri-ciri hukuman. Kalau penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, terjadi kecemburuan karena ada yang dapat, ada yang tidak, mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum, sistem ranking. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini nanti tidak ada sistem ranking. Sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang sukses itu yang bagaimana? Ada konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi itu pengaturan jangka pendek, hanya jangka pendek ini konsekuensi. Perlu monitoring dan supervisi berkelanjutan. Ada stimulus dan respon. Murid ini belajar taat peraturan, mengontrol anak dengan positif. Nah, sedangkan restitusi menguatkan dalam jangka waktu panjang. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Di sini ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Bersemangat untuk memperbaiki diri. Ini yang namanya restitusi. Nah, konsep disiplin, pendekatan restitusi. Nah, restitusi itu apa sebenarnya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih